Lembaga Survei Jakarta merilis hasil jajak pendapat elektabilitas para pasangan calon presiden dan wakil presiden pasca debat yang sudah 2 kali dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sebentar lagi 14 Februari hari Valentine kita akan melaksanakan pemilu, memilih anggota legislatif dari mulai DPR Kabupaten, Provinsi, Pusat, DPD sampai ke Pilpres, pilihan presiden. Menarik sekali kita bicara tentang Pilpres ya teman-teman. Kita akan sedikit menggelitik tentang politik. Pilpres kali ini tuh sangat menarik karena ada 3 pasang calon presiden dan wakil presiden yang berpasangan dan ketiga-tiganya ini kader-kader terbaik bangsa. Sama-sama punya pendukung yang fanatik. Pak Anies Baswedan ini pendukungnya, pokoknya yang penting Anies pokoknya. Wes ora iso dia, apapun ada berita tentang kekurangan atau kesalahan atau tentang Pak Anies pun mereka tidak bisa beralih dukungan karena sudah fanatik banget dan ini tidak salah, wong wis seneng kok. Seneng itu apa biar tetap seneng. Biarin nggak apa-apa. Semua punya kesempatan yang sama. Yang kedua ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran yang masih muda, masih kecil, pokoknya dikuyo-kuyo lah, ora pantes wakil presiden kok cilik ngene-ngene. Gendan yang Pak Prabowo katanya ketuaan. Bingung no. Si siji ketuaan, si siji kecilian terus kepiye? Wong anjen Gusti Allah nekdirnone ngono. Mas Gibran ya ora nyono ngipi mosok aku tak dadi wali kota Solo besok tak nyalon wakil presiden, enggak ada seperti itu. Jadi semuanya tiba-tiba saja konstelasi politik terjadi, dinamika politik seperti ini akhirnya muncul calon nomor 2. Dan calon nomor 3 adalah Pak Ganjar Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah ini calon yang ketiga. Teman-teman, saya tidak akan membatasi ke kalian semua untuk memilih siapa sih capres yang dipilih. Meskipun secara pribadi saya punya pilihan. Tetapi ada beberapa hal yang akan kita kupas, yang akan kita bahas di sini. Bahwa Pilpres apapun membutuhkan biaya yang luar biasa. Mungkin triliunan. Bayangkan kalau 1 DPR kabupaten saja hanya ngerumati 1 sampai 3, 4, 5 desa, dia bisa menghabiskan dana 1 miliar lebih misalnya. Apalagi pilihan presiden yang notabene harus mensosialisasikan dirinya, mempopularitaskan dirinya untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berapa biaya yang dikeluarkan? Makanya kalau kita mau jujur, di belakang Pak Anies Baswedan itu ada Pak Surya Paloh, itu juga pengusaha. Di belakang Pak Prabowo itu ada Pak Hasyim Joyohadikusumo, dia juga pengusaha. Di belakang Pak Ganjar Pranowo banyak pengusaha-pengusaha Chinese juga. Nah, apa sih dampaknya nanti ketika salah satu dari capres atau cawapres itu menang dan kemudian mohon maaf, ternyata pada saat sebelum menang itu ada donaturnya. Contohnya ya ono botoin acara kepala desa itu. Bagaimana? Ya kita bisa melihat dong apakah background dari mereka capres dan cawapres itu kira-kira siapa sih yang bakal tetek tatak tutuk sing atine iso tetek ora tergoda-godaan apabila terjadi sampai intervensi dari para penyandang dana pada saat Pilpres berlangsung. Kita yakin lah masing-masing capres cawapres itu ada penyandang dananya. Tetapi apakah capres cawapres ini nanti benar-benar mementingkan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga bisa secara bijak melakukan argumentasi politik, atau apakah dia justru akan terlena, yang penting aku untuk duit. Wes negara apa tak dol apa piye-piye lah rapopo, naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Pemimpin yang cerdas bisa melihat situasi dan kondisi perjalanan politik para capres dan cawapres. Bagaimana track recordnya Pak Anies, bagaimana track recordnya Pak Prabowo, bagaimana track recordnya Ganjar Pranowo. Silahkan itu dikupas, dikaji sebelum memutuskan. Kemarin ada debat capres-cawapres. Debat capres-cawapres tujuannya untuk apa? Ya melihat situasi, kondisi, kualitas para calon presiden dan wakil presiden. Biar tidak memilih kucing dalam karung. Nah, gitu. Kita akan melihat kok
capresku ternyata pinter debat deh. Ternyata capresku seperti ini, mentalnya kuat ya. Kita tentu akan bangga dan semakin-yakin menentukan pilihan. Tapi kalau tidak ada debat capres-capres, belum tentu di desa-desa kenal sama Pak Ganjar, kenal Mas Gibran, kenal Pak Anies secara detail pada saat dalam forum resmi membicarakan tentang program kerja yang dibutuhkan dan ditunggu oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman, wis pira-pira ana sing gelem dadi calon presiden dan wakil presiden. Rumangsane meringan ngono nyapres. Perasaane jenengan itu jadi calon presiden, wakil presiden itu gampang gitu. Siapa bilang angel? Prosesnya angel banget. Wis pokoknya berliku-liku sampai ora iso turu rino wengi kampanye. Pada saat proses menuju calonan presiden, wakil presiden itu harus lobby partai politik ke sana kemari. Piro-piro kita harus bersyukur punya calon presiden dan wakil presiden yang gelem kangelan. Salah satu dari calon presiden wakil presiden itu dia sudah tahu loh kalau nanti mau kalah, tapi tetap kangelan juga sekarang. Padahal hasil surveinya turun dia sudah tahu. Tapi mereka karena semangat untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia berani maju menjadi presiden dan wakil presiden. Silahkan berkompetisi dengan sehat. Yang penting jangan korbankan rakyat, jangan jual negara ini kepada para pengusaha-pengusaha yang tidak memikirkan Indonesia secara cermat. Siapapun Anda nanti yang terpilih menjadi presiden Republik Indonesia, taruhane rasa hakeh-hakeh. Nanti supaya masyarakat itu ijehuman kanggo pembangunan. Jangan sampai kau pertaruhkan kekayaan Indonesia ini pada kepentingan politik sesaat. Memang kita harus tegas, kita harus melihat track record dan rekam jejak dari para presiden dan wakil presiden. Silahkan diputuskan. Kalau saya memilih, saya akan memilih yang memang benar-benar sesuai dengan kata hati saya. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, punya alasan yang jelas, yang logis, yang realistis. Selamat berpilpres, selamat berpileg, gunakan hak pilih sebaik mungkin, pilihlah calon-calon anggota dewan, calon DPD, calon presiden, wakil presiden. Jangan memilih kucing dalam karung, pilihlah secara nyata. Oh ini kualitasnya, oh ini SDM-nya, oh ini orangnya, aku pilih mantap, Indonesia akan maju. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.